Deden Bornulun tentang bagaimana guru tentang penerapan guru, bagaimana bagaimana bersosialisasi guru terhadap siswa-siswanya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya selalu bertanya kepada Pian, bagaimana langkah yang baik untuk supaya meningkatkan kompetensi guru sebagai seorang guru yang baik. Bagaimana yang baik untuk yang diambil kan sebagai kompetensi dan juga keahlian sebagai guru. Nah kalau kami ini sendiri itu biasanya ada disuruh mengikuti pelatihan atau juga mengikuti workshop, bisa juga kelas atau juga mengikuti seminar biasanya itu yang pertama. Kemudian juga kami aktif juga di dalam kelompok kerja yang guru, biasanya itu namanya ada yang MBMP kalau kami EPS, lalu ada juga yang KKG kedua itu. Kemudian yang ketiga juga biasanya itu kami bisa juga bila yang mau atau mungkin ada kesempatan melanjutkan lagi ke pendidikan yang lebih tinggi. Mungkin kalau kayak ibu kan S1 bisa lagi tentang S2 kalau yang mau, kalau untuk kegiatan dua. Lalu yang ketiga, nyata dulu sambil belajar juga, karena kan apapun itu setiap kan berubah-ubah terus. Terus cara menjaga motivasi Pian, semangat Pian terhadap pengajaran di siswa kelas-kelas itu Semangat itu, apa motivasi maksudnya apa nih? Motivasi supaya tetap jaga semangat. motivasinya lah. Ya. Nah yang pertama dulu biasanya ibu harus mempersiapkan dulu pelajaran apa kira-kira nanti hari ini biasanya lah. Lalu yang kedua bisa juga kita masuk ke kelas itu harus dengan wajah ataupun gestur itu yang ceria, semangat ibaratnya kayaknya tertarik kan melihat kita. Lalu juga diusahakan supaya dalam kelas itu ada suasana yang menyenangkan sehingga semangat lah belajarnya kira-kira. Lalu juga bila ada favorite-nya urusan pribadi di rumah jangan sampai dibawa ke sekolah. Bukan mencaur lagi. Iya. Jadi pokoknya untuk urusan di rumah pribadi jangan sampai dibawa ke kelas. Biasanya. Ada juga Bu, bagaimana cara menyesuaikan metode pengajaran kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Kalau sebenarnya itu kalau dalam KKN itu harusnya itu ada pelajaran namanya berintegrasi. Artinya itu dilakukan secara sesuai dengan pengalaman kita atau kemampuan siswa. Itu seharusnya. Cuman kalau kita di sini ada juga menerapkan itu tidak terlalu, karena hampir siswanya itu kurang lebih seperti itulah. Artinya diperbolehkan kan pakai teknologi? boleh teknologi. Makanya kan kayak misalnya kan CD itu kalau HP sebenarnya ada boleh, kecuali untuk waktu tertentu kayak ini kan ibu suruh kalau bawanya karena untuk mencari di situ dalam buku itu kan memang terbatas kalau artinya jadi lebih Terus bagaimana aspek yang terpenting dalam membangun kepemimpinan seorang guru? aspek yang harus terpenting lah dalam membangun kepemimpinan yang nyata dulu guru itu kan kita sebagai motivator, sebagai yang bersemangat kepada siswa. Nah, yang pertama kita harus menunjukkan atau memberikan contoh teladan yang baik kepada mereka. Yang pertama dulu kan disiplinnya, apa misalnya jam 8 usahakan jam 8 kita sudah kelas, ya ini kelas atau paling lambat ya 5 menit lah paling, tapi itu sudah. Kemudian juga supaya ini melihat gurunya sudah masuk, takutnya kan lalu masuk lah. Yang pertama, kemudian juga pakaian harus yang ibaratnya itu rapi, pantas kan. Lalu juga kita itu harus punya hubungan yang positif dengan siswa, jangan sampai dia takutan di kelas. Jadi ibaratnya itu ada komunikasi yang baik antara kita lawan mereka. Biasanya. Lalu juga lingkungan kerjanya itu harus mendukung, juga harus punya pengetahuan gurunya juga yang lebih luas, yang lebih bagus. Kalau mungkin ada siswa yang berkelahi di kelas ini, Biasanya ibu panggil dulu orangnya dulu
kita berdua bisa jalan, lalu buatkan dulu apa masalahnya ditanyakan lah ibaratnya. Kayak jangan langsung memarahinya, harus dan dulu apa penyebabnya kenapa sampai keluar. Kalau bisa itu tidak naik. Bahkan untuk PP yang kedua. Ada masalah yang besar. Nah, kalau dia Pak diselesaikan di kelas gitu pasti. Pertanyaan terakhir betapa masalah guru untuk memotivasi siswa yang kurang semangat belajar. Biasanya ada anak-anak yang agak malas, kadang-kadang bisa tidur kah atau mungkin ingat tujuan kah apalah. Nah caranya itu kita harus bicara, membangun hubungan yang baik dengan guru. Tanyakan kenapa sampai ketiduran di kelas misalnya, lalu pada semangat misalnya, tanya ada masalah apa. Kalau perlu itu kan bilangnya memang terus seperti itu, kita kerjasama dengan guru TK atau TK biasanya supaya membantu anak supaya bisa belajar, mau belajar yang sama. Lalu juga kalau bisa juga di dalam kelas itu supaya ia tertarik mengikuti pelajaran itu menggunakan metode. Jadi jangan itu aja. Anak-anak bosan kan, bisa dipakai metode apa misalnya yang bisa dikuasai gurunya. Seperti itu. Anak-anak ada yang kalau IT kurang itu kan juga pacaran. Lalu juga dengan balik berikan nilai yang misalnya ada pertanyaan yang baik atau apa, kita berikan kayak usianya atau apa masukan balik. Atau dua, kita punya tujuan yang realistis. Ya apa maksudnya apa di kelas itu? Misalnya, lalu di lingkungan kerja belajar itu harus mendukung supaya ini termotivasi. Kerja di luar kelas itu biasanya ada kerja kelompok di luar kelas. Jangan di luar kelas itu juga ada PR bisa atau ada PR boleh. Habis itu bisa juga kalau yang mungkin kalau pelajar kayak IPA apa kan itu kan bisa biasanya di halaman kan mencari apa gitu. Mati lagi. Ya. Biasanya bisa aja kan mata keluar jarang kan keluar. Biasanya. Gitu aja Bu yang bisa kami dapat. Mohon maaf kita mengganggu waktunya Bu. Ini? Oke.